KPU tuh sebenarnya ya punya saya sendiri, jadi sebenarnya nggak perlu ini. KPU kan Komeng punya urusan, ya kan? Jadi saya yang tahu, makanya ini belum diputuskan, begitu. Sampai tahu ada yang bisa nguber. Tapi sejauh ini bahkan mengungguli nama-nama seperti Jihan Fahira, Aceh Primus Yusril gimana nih? Oh, Primus lain lagi. Oh, beda itu lagi. Beda. DPD. Tadinya kan DPO ya. Jadi Tapi Bang Komeng kenapa sih DPD dibandingkan kan kalau yang lain biasanya DPR, DPRD? ya saya nggak ngerti aja berpartai seperti apa, saya masuk partai seperti apa nggak ngerti. Palingnya kan sebenarnya harus mengetahui dulu gitu. Kalau DPD kan nggak ada ketergantungan saya lihat. Saya lihat teman saya Oni menasih itu dia cerita, oh gini, oh ya udah. Jadi saya coba ke situ. Tapi sebelumnya kita juga penasaran nih, apakah kemudian ada partai yang sempat merapat? Sebenarnya dari awal reformasi sudah ada, cuman kan ya partai-partai kan banyak tuh menawarkan kepada saya untuk menjadi anggota partainya. Tapi waktu itu belum tertarik dan ya sampai sekarang juga belum sih. Tapi nggak tahu untuk kesananya ya untuk bergabung dengan partai. Makanya saya coba dulu ini tanpa dengan partai. Walaupun DPD itu harus bekerja sama juga nantinya dengan DPR kan. Bicara soal tupoksi, tugasnya nanti di sana. Tapi sebenarnya Bang Komeng sudah paham betul, memahami hal itu. Untuk paham banget belum, karena DPD itu tidak punya partai, tidak ada pendidikan politik. Betul. Yang DPR itu biasanya ada beberapa bulan dia masih sekolah partai. Nah itulah. Jadi saya belum tahu, tapi saya banyak bertanya kepada para incumbent. Siapa aja Bang? Seperti yang menginspirasi. Saya ngobrol sama Oni. Saya juga pernah ketemu dengan ketua DPD Pak Lanyala. Pak di sana ngapain aja sih? Terus gimana sih Pak? Saya punya program gini bisa nggak sih Pak? Gitu. Oh bisa. Nanti kita ngomong. Katanya Pak DPD itu kewenangannya kecil. Iya kewenangan kecil, tapi tetap patut diperhitungkan. Oh berarti bisa gitu kan? Kalau saya punya konsep begini gitu, bisa. Ya udah. Terus belum ketemu lagi nih, saya cuma mau bertanya itu aja. Saya banyak bertanya bukannya nyasar karena saya belum tahu. Tapi kan kali ini bahwasannya foto Mas Komeng sedikit menyeneh mungkin. Nah itu gimana tuh Mas? Apa hubungannya sama yang tadi itu? Karena kan sebelumnya kita tahu kalau foto itu kan harus yang merepresentasikan. Ya. Artinya itu yang menjadi alasan Bang Komeng memilih fotonya seperti itu. Enggak, sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja. Enggak ada maksud strategi, enggak ada orang kan bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini, ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Makanya kalau foto itu waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat fotonya atau yang punya ciri gitu. Apa lah saya mau pakai baju adat apa ya, pakai adat anak kecil yang nangis mulu gitu kan. Udahlah saya punya foto ini, dan foto itu pun saya foto sendiri. Saya sebelum pergi saya selfie gitu kan sambil manasin mobil, terus saya suruh cetak asisten saya, terus saya ke Bandung saya kasih. Terus saya kasihin, orang KPU-nya ketawa. Nah, terus boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Ya udah kalau nggak ada larangan kan, berarti boleh. Terus saya mau pergi, ditanya lagi. Ini bener? Jadi itu masih anggapannya. Lah iya makanya saya tanya Pak, ini dilarang nggak? Enggak. Nah, terus ya udah saya pakai foto itu. Lah ini aneh ada dia. Tapi udah Pak, udah Bapak jangan nanya lagi. Bapak nanya lagi sampai 3 kali saya dapat piring cantik. Udah ada ya terima. Bang Komeng kita tahu ya, bagaimanapun juga stigma kalau pekerja seni masuk ke Senayan ini hanya membawa popularitas. Walaupun visi Bang Komeng memang untuk Indonesia yang lebih lucu, lebih uhuy gitu kan. Nah, bagaimana kemudian pandangan Bang Komeng terhadap hal ini? Matain stigma itu gimana? Selain matain semangat kan udah enggak nih kan, tetap semangat dong. Gimana? Ya
beberapa sih gitu. Memang awalnya aja saya tuh sebenarnya tujuannya saya pengen hari komedi itu ada. Awalnya tuh dari itu. Hari musik ada, hari film ada. Sampai tetangga saya hari Sabarno, hari Mukti ada. Saya mengajukan itu dengan teman-teman dari Paski Persatuan Seni Komedi. Jawa Barat yang pernah jadi ketua juga. Ya, saya dari Jawa Barat dan Jarwo sekarang ketua umumnya nasional. Nasional apa nasi uduk saya nggak tahu Jarwo. Nah, itu pernah mengajukan ke DPR, ya diterima sama DPR. Tapi tetap dia tidak bisa menentukan, harus eksekutif katanya. Awalnya cuma dari itu sebenarnya. Kok gue berkesenian minta hari aja susah banget sih gitu kayaknya. Ini gimana? Saya mau ambil hari lahirnya Bing Slamet 27 September. Makanya walaupun negara belum menentukan, kita sih kalau tiap 27 Desember udah selamat hari komedi ya. Itu sih awalnya. Memang orang-orang kayak kita memang kadang-kadang kurang untuk diperhatikan. Sempat teman-teman kita juga di sana juga malah udah di sana pada tidak memperhatikan. Ya kan, makanya yang Mbak tadi bilang stigma itu kan sebenarnya. Lah nggak tahu ya, akhirnya saya ngelebar kemana-mana sampai saya bilang kok Korea Selatan bisa, kok Jepang bisa dengan seni budayanya. Dia sekarang tidak menjajah lagi dengan militernya, tapi dengan makanannya ya. Bangsa makanan Jepang kan banyak banget ya di kita. Terus kalau kita makan punya dia tuh murah, tapi kalau kita makan punya kita di luar mahal. Nih anak saya kemarin sekolah di Kanada ini makan geprek aja 1.500.000. Restonya ya? Iya. $5 sendiri. Nah itu belum pakai nasi. Nah sekarang makanan dia murah-murah loh, makanan Korea mana kok bisa? Saya pernah mempertanyakan itu kepada kan, Pak Sandi. Sandiaga Uno. Iya. Mas Mas Menteri. Saya bilang kenapa nih? Karena dia antar kementeriannya udah ada kerjasama. Lah masa kita nggak bisa begitu? Kan gitu kan. Apakah memang waktu masuk bumbunya itu dimurahkan, tidak pajaknya tinggi katanya seperti itu. Ya mungkin dari situ kan bisa hal-hal yang seperti itu. Kalau negara lain itu seni dan budaya itu penghasilannya sampai double digit untuk APBN. Nah saya pengen ke situ, tapi saya nggak tahu apakah bisa lewat BPD. Saya nggak ngerti. Oke. Mungkin tadi kan sebetulnya selama ini juga nggak pernah kampanye. Sebenarnya udah punya bayangan atau ekspektasi gak sih? Karena kan seorang bahkan kalau lihat sosial media banyak yang kaget juga abang ternyata mencalonkan. Jadi udah punya bayangan akan ridho atau bakal banyak yang ridho? Enggak, saya memang tidak terlalu ambisi pada awal. Maksudnya biasa aja lah. Cuman saya tadi pengen itu aja dari awal saya tadi. Makanya saya tidak udahlah ya masuk alhamdulillah, enggak alhamdulillah. Saya juga nggak tahu dan saya juga ya udah saya sibuk aja syuting kayak gini gitu. Cuman kadang-kadang kalau bercanda aja gitu. Bang itu nyalek ya. Ya kalau pada mau ya gitu-gitu aja. Nggak pernah ke itu. Jadi ya di IG saya aja kan Mbak, benar nggak ada kayak orang-orang mulai nanya. Ya mungkin hal itu jadi orang kagetnya kok ada dia gitu kan. Mungkin kalau saya kampanye mungkin orang udah nggak kaget. Jadi orang tadinya nggak pernah ketemu tuyul kagetnya. Tapi kan banyak banget yang kayak teman-teman para pelawak memberikan selamat terhadap Mas Komeng, tapi dijawab dengan selalu menyeleneh. Mungkin kenapa Mas Komeng? Iya itulah. Lucu mungkin ya. Saya tuh emang orangnya nggak pernah apa ya gitu ya. Ya hidup lu biasa aja deh. Jadi biar nggak pusing-pusing amat kalau saya ya. Makanya saya suka nganggap bercanda. Cuman kadang-kadang bercanda saya dengan Mas umpamanya. Tapi kan yang marah ini Mbak. Kan kadang-kadang gitu. Saya pernah ngomong sama Abdel waktu anaknya meninggal. Karena anak saya juga pernah meninggal kan. Saya cuma menghibur Abdel. Abdel senangnya minta ampun. Sampai nelpon saya, makasih. Begini. Tapi kan yang marah orang lain. Kan. Nah, saya selalu tidak apa ya? Tidak terlalu ya udah hidup biasa lah. Lo kalau mau hidup yang benar-benar nanti lo di sana kan gitu. Jadi makanya Abdul nanya, wah tentu bedanya aja nih gitu. Iya nih makanya gue lagi ngopi di Senayan. Iya dekat di Manal ya. Padahal dulu bercanda aja, aku juga tahu hal. Udah gitu-gitu aja. Katanya kurang asem tuh. Iya itu taruh di Raffi Ahmad juga gitu bang. Raffi Ahmad semangat katanya. Iya dia orang paling pertama pas gue pulang nyoblos bagi nomornya Bang Komeng tuh itu nomor gue kurang ajar kan. Itu gue bantunya nomornya jatuhan. Terus
dia cerita aja dia katanya nyoblos itu. Baru yang lain tuh udah makin siang baru. Iya. Bang, gua katanya nyoblos. Udah deh, saya ke dokter deh. Kenapa, Bu? Handphonenya panas. Oh iya benar. Dikasih ini dulu obat penurun panas ya Bang? Iya, makanya sama teman-temannya, makanya bukan nggak mau jawab ya, maaf ya. Iya. Udah panas banget nih, udah Bang. Dan juga, iya saya juga bukannya belum nerima selamat Mbak. Karena si selamat sendiri belum memutuskan. Kita sambil nunggu hasilnya seperti apa. Nah itu baru saya sebenarnya berani nih ngomong kan pada nanyain nih, saya bukan ini belum berani terus saya banyak ngomong ini. Bang jadi trending topik pada akhirnya? Ya karena topik teman saya kan. Memang hal memang trending ya. Topik kita ya pemain badminton itu cuma. Tapi nyangka nggak sih Bang, artinya sampai di titik ini suara Abang yang paling sebenarnya belum titik ya, masih penghitungan jadi masih koma ya. Jadi sampai 20 Maret ya Bang? Iya, kalau menurut mereka seminggu atau 10 hari kalau nggak salah. Itu ngitungnya lama ya karena kan pakai tangan ya. Jadi ya. Hiting tangan.